Kabut energi yang kaya terus-menerus merembes dari tanah di tanah luas yang sunyi dan sunyi ini, menutupi tanah tak berujung ini. Dua sosok perlahan muncul di tempat tertentu di tanah yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka berkedut sedikit setelah merasakan daerah itu sebentar. Jejak tubuh energi bintang 8. Sepertinya Hunya dan Hunli membunuhnya. Sepertinya Hunli sudah sembuh total. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Xiao Yan mengambil tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara lemah. 10 hari lebih ini sudah cukup untuk memungkinkan orang itu pulih dari luka-lukanya. Namun, tidak mungkin menyembuhkan lengannya yang patah. Sebagai hasilnya, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Mata cantik Sun Er mengandung jejak kehati-hatian saat menyapu sekelilingnya. Dia dengan lembut berkata, jika kita menghitung hari, kita harus mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga. Ya, kedua orang itu telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan. Saya benar-benar ingin melihat kemana mereka akan lari. Xiao Yan berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Sun Er mengangguk. Badan energi tinggi di tempat ini lebih padat. Tubuh energi bintang 8 yang sulit ditemukan kadang-kadang muncul sekarang, dan saya merasakan tekanan energi yang tidak jelas dari arah timur laut. Mata Xiao Yan bergeser ke timur laut saat dia mengerutkan kening dan membuat komentar. Ya, tubuh energi yang bahkan menyebabkan kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan besar adalah bintang 9. Haha, Xiao Yan gege, sepertinya ini ikan besar. Haruskah kita menyerang? Sun Er tersenyum manis dengan sarannya karena dia juga merasakan hal serupa. Namun, perasaan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Yan. Tubuh energi bintang 9 jenis ini memiliki kristal energi tingkat 9 di dalam tubuhnya, itu membuat pasangan ini tertarik. Bagaimanapun, mereka belum memperoleh satupun inti energi kelas 9 selama setengah tahun ini di dalam makam surgawi. Bagaimana kita tidak menyerang? Inti energi kelas 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan pada tingkat kedua ini hanya karena kita ingin. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke suatu tempat jauh di depannya dan berkata, kali ini, mari kita biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saatnya kita bertemu mereka lagi. Ayo pergi. Xiao Yan berbalik dan dengan cepat bergegas ke arah tempat tekanan energi itu berasal. Sun Er dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tempat di mana tekanan energi berada agak jauh dari keduanya. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum perlahan-lahan melambat. Itu mungkin untuk melihat sekitar 7 badan energi bintang dan bahkan 8 bintang di daerah ini. Namun, tubuh energi ini semuanya tersebar di sekitar, tampak seolah-olah sedang menjaga sesuatu. Tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan. Mereka memiliki kekuatan atas tubuh energi dan mampu dengan mudah mengontrol yang lain. Daerah ini bisa dianggap wilayahnya. Dua sosok bersembunyi di balik sebuah batu besar. Mereka melihat tubuh energi yang melayang dalam kabut energi di kejauhan saat Sun Er dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan mengangguk dan bertanya, apakah ada orang-orang lain di sekitar sini? Tidak, hanya ada kita berdua, Sun Er tersenyum saat menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, karena ini masalahnya, kita harus masuk dengan tenang. Kisaran persepsi badan energi ini terbatas. Dengan kekuatan kami berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka. Iya. Sun Er mengangguk. Xiao Yan tersenyum saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya bergetar dan bayangan muncul. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Ruang di samping Sun Er juga menjadi sedikit terdistorsi saat melihat Xiao Yan bergerak. Di tengah distorsi ini, sosok cantiknya perlahan menjadi ilusi. Dua hembusan angin pelan memasuki kabut energi. Fluktuasi kecil yang terjadi di sepanjang jalan mungkin dapat dirasakan oleh tubuh energi yang bergerak maju mundur. Namun, kecerdasan rendah mereka hanya memungkinkan mereka untuk tetap berada di daerah asalnya,
Tetapi mereka melihat sekeliling sebelum kembali ke keadaan pengembaraan mereka. Angin sepoi-sepoi masuk dengan cepat, dan setelah sekitar 10 menit atau lebih, akhirnya mencapai pusat tempat ini dan berubah menjadi dua sosok. Kita sudah sampai. Xiao Yan melihat ke depannya setelah dia muncul. Dia melihat suatu daerah dengan banyak bebatuan di atasnya. Sosok lapis baja logam hitam duduk di atas batu terbesar di depan mereka. Aura yang berat dan tenang menyebar dari tubuhnya. Di dalam armor hitam itu ada sepasang rongga mata kosong. Namun, jika seseorang mengamati pemandangan dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa tubuh energi ini mengandung spiritualitas tambahan jika dibandingkan dengan yang lain yang ditemui Xiao Yan dan Sun Er sebelumnya. Tubuh energi bintang 9. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati sosok ini dengan aura tenang kuno menyebar dari tubuhnya. Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah dari dirinya yang sebenarnya, itu tetap luar biasa. Selain itu, tubuh energi bintang 9 jenis ini masih memiliki beberapa kecerdasan dan keterampilan Dou sejak ia masih hidup. Siapa kamu pencuri? Tunjukkan dirimu. Duo Xiao Yan sedang mengamati tubuh energi ini, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ketika cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari baju besi hitamnya. Tubuh energi mengepalkan tangannya dan kapak besar setinggi setengah tinggi seseorang muncul. Kapak besar ini dengan cepat meretas. Angin yang sangat besar merobek udara dan bergegas menuju Xiao Yan dan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Indra yang tajam. Kejutan melintas di mata Xiao Yan dan Sun Er ketika mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Tubuh mereka dengan cepat menjauh, menghindari angin yang sangat besar itu. Bang! Angin dengan keras menghantam batu besar tempat mereka berdua bersembunyi sebelumnya setelah menghindar. Batu itu langsung meledak menjadi debu. Angin kencang meninggalkan jurang sepanjang 100 kaki. Menyerang! Sosok Xiao yang melintas dan muncul di udara. Teriakan lembut terdengar dan cahaya perak mulai berkedip di bawah kakinya. Banyak gambar setelahnya muncul di langit. Tubuhnya juga muncul di depan sosok lapis baja hitam dalam sekejap mata. Segel tangannya berubah secara bersamaan. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Kedua tangan Xiao Yan membentuk segel yang berbeda. Setiap tangan berisi teknik segel saat serangan sengit mengalir ke sosok lapis baja hitam. Dentang-dentang. Jejak tangan energi mengenai sosok lapis baja hitam dan kekuatan yang kuat mengguncang sosok lapis baja hitam itu sampai mundur 2 langkah. Teman-teman jahat, Anda berani menyinggung diri yang mulia ini. Sosok lapis baja hitam itu meraung marah setelah dipaksa kembali oleh Xiao Yan di pertukaran pertama. Kapak pemecah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir angin. Angin yang menakutkan menghantam kepala Xiao Yan. Dentang-dentang-dentang. Tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiao Yan saat kapak besar itu diretas. Tombak itu memblokir kapak yang mirip gunung yang berat itu. Bang! Xiao Yan tertawa ketika Sun Er memblokir sosok lapis baja hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa yang berat muncul di dalamnya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia dengan kejam memukulnya ke dada sosok lapis baja hitam itu. Kekuatan yang kuat mengirim sosok lapis baja hitam itu terbang seperti bola meriam. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh energi bintang 9, itu jelas bukan tandingan Xiao Yan dan Sun Er. Selain itu hanya memiliki beberapa kecerdasan, dan itu jauh dari mampu mengimbangi Xiao Yan, yang kaya akan pengalaman pertempuran. Mengaum. Tubuh energi lapis baja hitam meraung marah. Energi agung melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar dalam radius 100 kaki. Segera, itu menggunakan langkah kaki yang mengguncang gunung untuk menyerang Xiao Yan dan Sun Er. Ayo kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Xiao Yan dengan lembut berteriak saat dia melihat sosok lapis baja hitam itu menyerang. Tubuhnya menyerbu ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan bertabrakan langsung dengan orang besar itu. Kapak pembelah dunia. Energi yang besar dan kuat terus melonjak keluar dari tubuh lapis baja hitam.
Kapak besar yang membelah gunung tiba-tiba membengkak saat ini. Kapak besar terangkat tinggi di udara, dan ruang di sekitarnya runtuh pada saat ini. Xiao Yan gege, hati-hati. Ekspresi Sun Er berubah saat dia melihat serangan yang begitu kuat. Dia buru-buru memperingatkannya. Mati! Sosok lapis baja hitam itu meraung marah. Kapak yang berat itu disertai dengan angin yang menakutkan karena dengan keras menusuk ke arah Xiao Yan. Dentang! Penguasa berat di tangan Xiao Yan buru-buru bertemu dengan serangan mengerikan sosok lapis baja hitam itu. Namun, penguasa berat itu dikirim terbang saat bersentuhan dan tubuh Xiao Yan tampaknya mengalami pukulan berat. Wajahnya mulai pucat sementara tubuhnya terbang ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Ci! Sementara Xiao Yan menahan serangan ganas oleh sosok lapis baja hitam ini, Sun Er muncul di belakangnya. Dia memegang tombak api emas yang dengan kejam dia masukkan ke belakang sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok lapis baja hitam itu. Xiao Yan, yang telah dikirim terbang, mengungkapkan senyum di wajahnya saat melihat serangannya. Namun, senyuman di wajahnya baru saja muncul ketika tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah terlempar keluar dan dua sosok seperti hantu hitam pekat melesat keluar. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Angin dingin yang gelap dengan kejam menghantam dada Xiao Yan. Hehe, Xiao Yan, saat kamu mengejar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak fokus terhadap hal-hal lain. Sangat mudah untuk berperan jadi pemburu dan yang diburu. Tapi, sekarang terbalik. Serangan ganas itu menghantam dada Xiao Yan. Penyerang itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah pucat. Para penyerangnya adalah Hun Ya dan Hun Li, Xiao Yan dan Sun Er dikejar. Pada saat ini, Hun Ya memasang ekspresi ganas yang dingin. Jelas, mereka telah menunggu lama untuk kesempatan seperti itu. Wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat saat dia merasakan serangan ganas keduanya. Namun, Hun Ya agak tertegun saat menemukan bentuk senyuman aneh di wajah Xiao Yan. Itu menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya. Bang! Suara padat Xiao Yan perlahan muncul. Sosoknya meledak menjadi ketiadaan dengan ledakan di depan mata tertegun Duo Hun. Kami telah ditipu. Hun Ya dan Hun Li merasakan hati mereka tenggelam saat melihat tubuh Xiao Yan meledak. Cepat pergi! Ekspresi Hun Ya berubah saat tubuh Xiao Yan tidak berubah menjadi apa-apa. Sebuah tangisan terdengar, dan tubuhnya segera berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba untuk berlari menjauh. Hun Li yang berwajah gelap dan suram dengan cepat mengikuti dari belakang. Penyergapan yang mereka lakukan dengan susah payah tidak hanya gagal, tetapi mereka telah mendarat dalam jebakan yang dibuat oleh duo Xiao Yan. Sejak kamu datang, mengapa kamu begitu terburu-buru pergi? Namun, mereka berdua baru saja berbalik saat sosok perlahan muncul di belakang mereka. Melihat wajah tersenyum itu, siapa lagi selain Xiao Yan? Nyah! Ekspresi Hun Ya tenggelam saat dia melihat Xiao Yan menghalanginya. Dia mengguncang lengan bajunya, dan rantai hitam pekat yang tebal melesat seperti ular berbisa. Itu memancarkan suara angin bersiul saat menembak langsung ke arah kepala Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat melihat serangan Hun Ya. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan keras dengan rantai hitam gelap. Sementara Hun Ya dan Hun Li diblokir oleh Xiao Yan, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9 itu. Tubuhnya bersinar dan muncul di belakang duo Hun Ya. Dia menjelaskan dengan senyum dingin, kami merasa itu aneh. Tubuh energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan membiarkan tubuh energi bintang 9 pergi, namun mengapa kalian berdua tidak melakukan apa-apa karena kalian telah merencanakan penyergapan? Ekspresi Hun Ya dan Hun Li menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat. Kamu juga lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan kan? Xiao Yan sedikit tertawa. Kami memang sedikit kesal. Serangan diam-diam hanyalah upaya untuk menghemat energi kami. Karena ini tidak berhasil, kami akan membunuhmu saja. Wajah Hun Ya gelap dan pekat.
Dia menoleh dan berkata, aku akan menghentikannya. Xiao Yan akan diserahkan padamu. Tenang, tadi saya rugi karena ketahuan. Kali ini, aku akan memotong kedua lengannya. Hunya berbicara dengan senyum garang. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Guyao. Menambahkan teknik aneh dari klan Hun, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan selama Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk melepaskan skill Dou kelas Tian yang sangat kuat atau skill Dou teratai api itu. Iya. Hunya mengangguk. Matanya dingin saat mereka melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dou hitam-hitam yang agung melonjak keluar. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melesat menuju Sun Er. Xiao Yan gege, hati-hati. Beri aku sedikit waktu. Mata cantik Sun Er menjadi dingin saat dia melihat Hunya menyerbu. Dia mengeluarkan teriakan lembut saat nyala api emas tiba-tiba naik di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hunya tanpa memberi jalan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat mengamati Hun Li yang tampak garang. Hun Li adalah bintang Douzun kelas 8. Namun, dia kehilangan satu lengannya, dan kekuatan bertarungnya melemah. Di sisi lain, kekuatan Xiao Yan telah meningkat satu bintang saat dia bertukar pukulan dengan Guyao saat itu. Karenanya, sepertinya tidak mudah bagi Hun Li untuk menghabisinya. Xiao Yan, kamu mungkin bisa mengalahkan Guyao, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang hilang hari ini. Kabut hitam dingin tiba-tiba melonjak dari tubuh Hun Li setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap ditembakkan. Mereka dengan mudah menembus udara saat mereka menembak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat semua rantai hitam pekat ini datang dari segala arah. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak api ungu coklat, dengan warna putih pekat bercampur, keluar. Mereka terbang melintasi langit seperti hujan api dan dengan keras bertabrakan dengan rantai hitam pekat di udara. Mereka tampak seperti kembang api cemerlang yang meledak terpisah. Jika itu hanya serangan tingkat seperti itu, aku takut kamu harus menarik kembali kata-katamu. Xiao Yan tersenyum dan memarahinya saat dia melihat kembang api meledak. Wajah Hun Li gelap dan serius. Namun, dia mengabaikan Xiao Yan. Kedua tangannya membentuk segel yang tidak biasa dengan kecepatan seperti kilat. Setelah pembentukan segel ini, seseorang bisa melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Pusaran berputar saat simbol yang tidak biasa diam-diam muncul di antara alis Hun Li. Ini adalah berkahmu untuk membuatku menggunakan tato klan untuk menghabisimu. Aura Hun Li tiba-tiba melambung dengan kemunculan tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam pekat memenuhi tubuhnya. Kabut itu tampak mengeras. Lengan kanannya yang kosong bergetar dan lengan hitam gelap terulur dari lengan bajunya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa lengan itu ditutupi dengan banyak wajah yang galak dan tegas. Tangan ini dibentuk dari jiwa. Hehe, apa kamu terkejut? Jenis tato klan ini adalah sesuatu yang klan Xiao Anda yang hilang tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Hun Li tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi muram di wajah Xiao Yan. Anggota dari klan kuno biasanya tidak akan mempraktikkan teknik penguatan seperti api langit 3 perubahan misterius karena tato klan mereka adalah teknik rahasia paling kuat di dunia. Meskipun teknik rahasia ini akan menghabiskannya, mereka tidak akan membahayakan tubuh mereka bahkan sedikit pun. Penderitaan serangan balik dari teknik rahasia ini tidak akan pernah terjadi. Dengan memiliki tato klan misterius, teknik rahasia lainnya yang mengandalkan darah yang melelahkan atau mutilasi diri untuk meningkatkan kekuatan tidak layak disebutkan di mata mereka. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka tato klan ini memiliki efek seperti itu. Jika Guyao bisa mengaktifkan tato klannya saat melawan Xiao Yan, akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Baiklah, Xiao Yan. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati. Kabut hitam mengembang sementara wajah ganas yang ditutupi bekas luka menjadi lebih intens. Auranya telah mencapai puncak bintang ke-8 dari kelas Douzun, dan bahkan tampak samar-samar mencapai bintang ke-9.
Kekuatan ini jauh melampaui Xiao Yan. Kabut hitam di sekitar tubuh Hun Li tiba-tiba meledak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Bang! Saat sosok Hun Li menghilang, tinju Xiao Yan, yang ditutupi oleh api ungu, dihancurkan ke ruang di belakangnya. Benang kabut hitam menyebar dari angkasa tepat sebelum tinjunya bisa melakukan kontak, dengan mudah memblokir tinjunya. Serangan yang sangat lemah. Kabut hitam melonjak keluar. Dalam sekejap mata, itu membentuk sosok Hun Li. Matanya menatap Xiao Yan di depannya dengan jijik sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam di dalam hatinya. Dia mengaktifkan api langit 3 perubahan misterius ke batasnya dalam sekejap. Ketika douqi dalam tubuh Xiao Yan melonjak kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan gatal yang samar-samar dari antara alisnya. Perasaan semacam ini menghilang dalam sekejap, menyebabkan dia berpikir bahwa itu hanyalah ilusi sesaat. Bang! Api langit 3 perubahan misterius diluncurkan. Telapak tangannya terpelintir dan lolos seperti roti. Pada saat yang sama, tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Ini adalah... Hun Li tertegun saat tubuh Xiao Yan ditarik ke belakang. Matanya menatap tajam ke tempat di antara alis Xiao Yan. Ketika Xiao Yan menggunakan api langit 3 perubahan misterius sebelumnya, dia telah melihat sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Xiao Yan. Berasal dari klan Hun, Hun Ya tidak menganggap simbol itu asing karena mewakili musuh terbesar klan Hun saat itu. Tato klan Xiao. Sebelumnya, itu adalah tato klan dari klan Xiao? Bagaimana mungkin? Garis keturunan klan Xiao telah terbuang percuma. Bagaimana mungkin dia masih memiliki tato klan? Aku pasti salah lihat. Orang tidak bisa menyalahkan Hun Li karena bertingkah aneh. Tato klan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan. Namun, garis keturunan klan Xiao saat ini telah lama terbuang percuma. Mustahil bagi mereka untuk memiliki sesuatu seperti tato klan. Siapa yang peduli aku melihatnya atau tidak? Bocah ini punya banyak trik. Aku harus membunuhnya sebelum memutuskan yang lain. Hun Ya tidak akan bisa bertahan lama. Gadis dari klan Gu itu benar-benar terlalu kuat. Mata Hun Li berkedip sebelum ekspresi ganas muncul. Douqi yang besar seperti samudra meletus dari tubuhnya. Kekuatan menakutkan itu menyebarkan kabut energi dalam radius 1000 kaki. Xiao Yan, serahkan hidupmu. Douqi melonjak sementara Hun Li berdiri dengan gagah di langit, tampak seperti dewa iblis. Tubuhnya bergerak, disertai sekelompok awan hitam dingin. Dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat dia melihat Hun Li bergegas. Kekuatan orang ini melonjak setelah meminjam kekuatan tato klan. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Guyao. Jika Xiao Yan bertarung langsung, itu akan menjadi pertempuran yang intens. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan benda ini. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bang! Tanah di bawah tiba-tiba meledak saat segel tangan Xiao Yan berubah. Tanah berceceran saat cahaya keemasan segera menyatu. Banyak sosok kuning keemasan berdiri seperti patung di dalam lubang yang dalam. Mereka adalah boneka setan langit yang telah diperkuat Xiao Yan di kolam petir di alam kosong. Ci! Cahaya keemasan melonjak dan berkumpul di sosok emas pertama. Cahaya di dalam tubuh sosok pertama benar-benar ditarik. Kulit di tubuhnya berubah dari emas tua menjadi ungu misterius. Itu mungkin untuk melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu ini. Setelah cahaya keemasan benar-benar diserap, mata boneka setan langit ungu tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan gelap perlahan berputar di dalamnya. Tubuhnya berhenti dan muncul di depan Xiao Yan di udara. Mata itu acuh tak acuh saat mereka melihat awan hitam yang mengalir deras. Cahaya keemasan mengalir dengan tenang di bawah kulitnya.
Setelah menyerap kekuatan 10 boneka setan langit, kekuatan boneka ini telah mencapai tingkat yang menakutkan,